Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan unjila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad allazi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM kita, Bapak Arif, yang alhamdulillah mudah-mudahan sehat terus. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara, gitu juga ibu-ibu semua yang berhadir di masjid yang berbahagia ini. Sebagai hamba Allah, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini yang paling beruntung kita diberikan Allah adalah diberikan kita kesehatan, terutama keimanan, sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Yang pertama kita mengadakan malam yaitu sholat tarawih. Mudah-mudahan nantinya kita istiqomah, konsisten sampai akhir Ramadan tetap ramai seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Allah memasukkan kita ke dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah sama-sama disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah jumpa langsung dengan Rasulullah, tapi mari kita berupaya semaksimal mungkin mencontoh perilaku Rasulullah, baik cara beribadah kepada Allah, terlebih-lebih berakhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Jamaah salat kami rahimakumullah. Adapun ceramah singkat kita pada malam ini seputar yaitu keutamaan bulan suci Ramadan. Tujuannya adalah supaya kita terdorong untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Karena sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke tangga yang pertama, amin, kata Rasulullah. Sahabat pun heran, kenapa engkau ya Rasulullah mengatakan amin? Karena Jibril baru berdoa, celakalah orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan tetapi tidak mendapat ampunan dari Allah. Celakalah orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak mengisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Rasulullah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita yang diberikan Allah kesempatan ini supaya betul-betul memanfaatkan situasi Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya cuma satu. Apa caranya? Ingatlah mati. Ingatlah mati. Kata Rasulullah SAW bahwa waktu dia ceramah di hadapan para sahabat, karena dia menyampaikan, mengatakan inilah mungkin ceramah saya terakhir. Mungkin bulan depan kita tidak, tahun depan, Ramadan depan kita tidak pernah berjumpa lagi. Saat itu sahabat sedih atas kalimat itu. Maksudnya adalah Rasulullah memberikan pendidikan kepada sahabat dan tentunya kepada kita bahwa dalam beribadah kepada Allah, terutama Ramadan ini, kita harus beranggapan inilah Ramadan yang terakhir. Tidak jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Bukankah banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita? Macam kami di Skip, banyak yang sudah meninggal. Apa sakit dia? Tidak. Dia masih kerja, jual sule. Tahu sule? Susu kedelai. Dia keliling, masih sehat.
asar masih ajan dia, tak pernah ajan selama ini. Asar ajan dia, subuh masih ikut, dia pagi bekerja, jam 11 dia pulang ke rumah, duduk istirahat, meninggal dunia. Tidak ada sakit. Begitulah ketentuan Allah. Fa ijaza ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal tak bisa dimajukan dan tak bisa dimundurkan. Jangan mentang-mentang engkau masih muda tidak mati. Jangan mentang-mentang engkau udah tua enggak mati. Mati juga lah ya. Semuanya mati. Maka kata Rasulullah, supaya kita mau mengisi Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah, maka ingatlah Ramadan akan datang, kita tidak pernah berjumpa lagi. Begitu juga mau sholat, anggaplah habis sholat kita nanti mati, maka kita akan husuk. Sangat sedih Bu kalau sudah kita andaikan Allah kasih tahu kita mati seminggu lagi, kurasa tak bisa tidur kita siang malam. Betul? Betul kan? Karena itu pernah saya rasakan. Pernah saya rasakan. Artinya pernah saya rasakan itu mau mati rasanya, tapi belum mati. Kalau mati tak jumpa lagi ya Bu ya. Kenapa demikian? Itulah supaya beribadah kepada Allah, kita itu tetap ingat kematian. Maka inilah bulan Ramadan, raihlah sebanyak-banyaknya. Allah berikan keutamaannya. Apa itu? Kalau kita sholat sunat di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan sholat wajib. Sholat wajib di hari biasa sekali, di bulan Ramadan Allah lipatkan pahalanya 70 kali. Maka jangan coba-coba tinggalkan sholat, sangat merugi sekali. Itulah keutamaan. Dari segi sedekah misalnya, Allah berikan berlipat ganda. Ibu punya rezeki, kasihkan orang yang berbuka. Maka pahala orang yang berbuka itu puasa 1 harian diberikan sama ibu. Kalau ibu berikan berbuka kepada orang-orang yang puasa ada 20 orang, 30 orang, maka pahala yang 30 orang itu berpuasa diberikan sama ibu, sama bapak, tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tak punya uang ya Rasulullah? Kami orang susah." Rasulullah menjawab, "Kalau kau tak mampu, belikan 1 kurma pun jadilah. 1 kurma. Rasa kalau kita ini semua 1 kurma, 1 kurma, 1 kurma, banyak juga jadinya ya Pak ya. Tak mampu lagi, teh manis pun jadi. Tak mampu lagi, air putih pun jadi. Tapi jangan semua air putih pula besok Pak, semua kemari, nanti banjir air putih semua nih." Artinya apa? Begitulah Allah berikan, yaitu berlipat ganda pahala di bulan suci Ramadan ini. Berlipat ganda. Tak terhitung bagaimana terutama ibadah puasa berikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Allah berikan kepada kita kesehatan. Kita baca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, kita istighfar mohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan ini, sehingga diharapkan kita nanti suci. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, maka diberikanlah bulan Ramadan ini. Maka kata Rasulullah, andaikan umatku tahu bahwa keberkahan, kebaikan bulan suci Ramadan itu, maka umatku akan meminta setiap bulan itu Ramadan. Saya membaca ini dulu masih belum paham, masih muda, pikiran saya gini, sebulan aja payah nan lapar haus, kok ditambah pula kalau setahun kok lebih baik. Ternyata setelah didalami sekarang ini bahwa hikmahnya itu bulan suci Ramadan sangat baik sekali. Dari segi kesehatan sangat baik, dari segi ketenangan jiwa sangat baik. Kalau ibu gundah gulana, maka seringlah berpuasa. Tidak Ramadan, Senin, Kamis, pasti hati akan lebih tenang.
Gitu juga Ramadan ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya memasak biasanya sambil lagu-lagu dangdut, kalau puasa ini tukar lagunya, baca Al-Fatihah, baca selawatan. Karena kata Nabi, kalau misalnya orang yang sering berselawat kepadanya akan bersamaku nanti di sorga katanya. Maka kita sering berselawat sambil ibu memasak. Alhamdulillah. Dan ini kami pun bapak-bapak, bulan Ramadan ini bersyukur juga sama Allah. Kenapa? Karena pasti yakin dan percaya emak di bulan Ramadan ini pasti kurang merepetnya. Kenapa? Karena kalau merepet hilang pahala puasanya. Betul? Iya. Alhamdulillah betul katanya Durung. Oleh karena itu mari kita jaga. Ini anak-anak muda. Anak-anak muda. Mana anak mudanya? Kalau biasanya main HP. Terus main HP muncul dia terus. Aurat terbuka. Yang enggak datang. Lewatkan terus. Jangan nengok lagi. Nengok lagi batal pahala puasamu. Tinggal lapar dan haus yang kau dapat. Ingat itu. Ini sama anak muda. Tapi orang tua pun ya bisa juga. Karena itu akan muncul. Maka inilah yang menghilangkan pahala puasa tadi. Tanpa, kalau pertama kita nengok terus palingkan. Jangan ditengok lagi yang enggak beres itu. Begitu juga dengan misalnya ada orang yang menggosip, kita hindari. Kalau kita dengarkan ikut juga kita menyatu dalamnya. Hilang pahala puasa. Maka oleh karena itu supaya berkualitas puasa ini, pertama mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kita di bulan suci Ramadan ini, ikut tarawih tiap malam kemari. Niatkan dalam hati bahwa bagaimanapun saya harus hadir di bulan Ramadan ini ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Itu niatkan mulai hari ini. Kalaupun tak tercapai karena engkau sakit, maka Allah sudah catat pahalanya. Sama dengan orang yang berjamaah ke masjid. Dia sudah rajin ke masjid asal azan datang. Suatu hari dia demam, tidak bisa ke masjid, maka pahalanya sudah Allah catat dia ikut sholat berjamaah ke masjid. Karena memang sudah itu kebiasaannya. Oleh karena itu kita niatkanlah kita ikut sholat tarawih tiap malam. Kalau ada kita rezeki kita sedekahkan, kita niatkan terus, maka itu menjadi amal ibadah jatuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pula lagi tiap hari ada impak keliling, jangan lupa isi yang terbaik. Karena pada hakikatnya kalau kita ngisi itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Makin banyak kita isi, makin banyak tabungan di akhirat. Maka itulah namanya kita perjuangkan semuanya di bulan suci Ramadan ini. Jadi supaya kita ibadah lebih husuk lagi, ingatlah kematian tadi. Bagaimana caranya? Ingat kawan-kawan, yang tak ada itu udah nggak ada lagi. Ingat saudara, udah tak ada lagi. Maka kita semakin mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah caranya supaya kita husuk beribadah, begitu juga mau sholat. Ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi kita ingat terus mati supaya kita ingat kepada Allah beribadah yang husuk. Ya, kita pun takut berbuat dosa karena takutnya saat awak berbuat dosa, tuh pula meninggal, matinya dalam su'ul khotimah, matinya dalam kejelekan. Maka dalam ibadah puasa ini kita 24 jam dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang puasa umum cuma menahankan lapar haus saja dia. Alan lapar haus sudah, nengok juga yang beres tengoknya, berdusta juga. Inilah kejujuran. Ini bulan puasa inilah dites kejujuran suami istri, dites. Suami istri kejujuran ditanya, "Di mana, Pak?" Di sini. Jadi pas kalau dia nokoh hilang pahala puasanya. Dia nokoh hilang pahala puasanya. Ibu-ibu sama bapak gitu juga, "Mak, berapa belanjamu?" "Sekian." Kalau dia nokoh hilang pahala puasanya. Di sinilah dites kejujuran. Ada yang ketawa di sudut sana, macam apa kena dia ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah kita jadikanlah Ramadan ini terakhir kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lewatkan kesempatan ini. Dan
Berpuasa ini adalah untuk diri kita, supaya kita nggak berat puasa itu, niat kepada Allah. Misalnya bapak-bapak bekerja dalam berpuasa, ada terasa lapar, ada terasa haus, mohon kepada Allah diberikan kekuatan dan kekenyangan. Asli terjadi. Saya pernah seperti itu, lapar, tak ada makanan dalam perjalanan. Saya mohon kepada Allah, makrifat, ya Allah berikan saya kekenyangan. Kenyang, tak lapar. Begitulah Allah berikan. Maka jangan istilahnya sikit-sikit, puasa, lemas-lemas, gak bisa kerja. Itu tidak bisa. Kita orang beriman harus konsisten ibadah puasa dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, saya tambah sedikit dulu mengenai salat berjamaah. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, baru imam bergerak. Ya, kadang-kadang Allah masih belum bar, ini jamaah sudah bergerak. Tidak bisa begitu, bukan begitu berjamaah. Ada ku tengok di sana aku salat asar. Imam sami Allah, panjang kan Allah. Ini udah ikut gerak dia, padahal belum dah. Sami Allah dah itu baru bergerak makmumnya. Baru bergerak makmumnya. Allahu Akbar, baru bergerak. Jangan Allah, imam dia pun Allah, para belum bar. Maka dalam berjamaah, bar kata imam, baru bergerak makmum. Begini kita cara begitu. Begitu juga salam. Salam gitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu yang kedua si imam, baru makmum, baru salam. Jangan pertama baru lagi imam salam udah ikut-ikut makmum. Nanti mau keduluan makmumnya karena agak lama mungkin dia kedua, duluan pula makmum kedua kan ada salah. Maka oleh karena itu tunggu imam kedua siap, baru kita salam yang pertama oleh makmum. Demikian penjelasan ini. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.